Akir mengatakan kepada Daljet dan Sahiba bahwa dia akan tidur di antara Daljet dan Sahiba. Daljet meyakinkan Akir bahwa dia terlalu dewasa untuk melakukan itu dan menidurkannya di kamar tidurnya. Daljet memutuskan untuk memberi Akir hadiah sepeda favoritnya di hari ulang tahunnya. Biji melihat Daljet tidur di luar. Biji bertanya kepada Daljet mengapa dia selalu tidur di luar dan bukannya bersama Sahiba. Daljet mengatakan dia menyukai udara segar. Biji bertanya kepada Daljet bagaimana Akir akan memiliki saudara laki-laki atau perempuan jika dia menjauh dari Sahiba. Daljet meminta Biji untuk membiarkannya saja. Biji mengomentari Daljet dan kemudian pergi dari sana. Keesokan harinya, Biji tidak meminum teh yang diberikan Daljet. Twinkle bertanya kepada Biji apakah dia marah pada Daljet. Biji menjawab ya dan mencoba menjelaskan alasannya, tetapi Daljet menyela Biji dan tidak membiarkannya berbicara. Sahiba melihat sebuah tiket jatuh dari dompet Daljet dan dia bertanya kepada Daljet tentang hal itu. Daljet mengatakan ini adalah kejutan dan dia akan memberitahunya nanti. Daljet pun pergi dari sana. Akir memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Angat. Angat memutuskan untuk membeli beberapa pakaian untuk Simran. Angat bertanya kepada sopir di mana pasar terdekat. Sopir itu mengatakan hanya ada pasar tolak di dekat sini. Akir yang mendengar ini pergi ke pasar lebih dulu melalui jalan pintas. Angat membeli gaun untuk Simran. Akir melepaskan kerbau-kerbau milik satu ke jalan dan menaruh rumput di sekitar mobil Angat. Angat mencoba pergi tetapi tidak bisa karena kerbau-kerbau itu mengelilingi mobilnya. Angat turun dari mobil dan mencoba mengusir kerbau-kerbau itu. Akir dan beberapa anak melihat ini dan menertawakan Angat. Satu mendapat kabar dari temannya bahwa kerbau-kerbaunya telah dilepaskan ke jalan oleh Akir, dan dia menelepon serta mengadu kepada Sahiba tentang hal itu. Sahiba mengatakan bahwa dia akan segera datang ke sana. Sati mengomentari Akir yang melepaskan kerbau-kerbaunya ke jalan. Melihat ini, Angat bertanya kepada Akir apakah dialah yang melepaskan kerbau-kerbau itu ke jalan dan mengatakan banyak orang yang terganggu karenanya. Akir melihat Angat mendekat, lalu lari dan bersembunyi darinya. Akir berbicara dengan Angat sambil bersembunyi darinya. Angat mencoba menangkap Akir. Angat menantang Akir untuk menghadapinya jika ia berani. Akir datang menghadap Angat dan mengatakan bahwa ia tidak takut padanya. Teman Akir datang dan mengatakan kepada Akir bahwa satu telah mengadu kepada Sahiba tentang dirinya. Mendengar ini, Akir pergi dari sana. Akir bertemu dengan Sahiba. Angat terlihat sedang membersihkan noda di celananya. Sahiba, yang melihat Akir, mengejarnya dengan sepedanya. Akir yang berusaha bersembunyi dari Sahiba di tengah ramainya pasar. Di saat yang sama, Angat juga berada di pasar tersebut. Meski berada sangat dekat, Angat dan Sahiba sama sekali tidak menyadari keberadaan satu sama lain karena suasana pasar yang begitu ramai. Saat itu, Angat sedang mencoba membersihkan noda yang menempel di celananya menggunakan air. Tidak jauh dari sana, Sahiba tiba-tiba melihat Akir berlari ke arah jalan tanpa memperhatikan keadaan. Yang lebih mengkhawatirkan, sebuah truk sedang melaju dengan kecepatan tinggi menuju arah Akir. Sahiba langsung panik dan berusaha mengejar Akir menggunakan sepeda. Namun sebelum berhasil mendekatinya, Sahiba kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh dari sepeda hingga kepalanya membentur tanah dan membuatnya tidak mampu menolong Akir. Di saat yang bersamaan, Angat juga melihat Akir berada dalam bahaya. Tanpa berpikir panjang, Angat langsung berlari sekencang mungkin menuju Akir. Tepat beberapa detik sebelum truk melintas, Angat berhasil menarik tubuh Akir ke tempat yang aman. Keduanya pun berguling di jalan hingga akhirnya selamat dari kecelakaan yang nyaris merenggut nyawa mereka. Sementara itu, Sahiba yang melihat dari kejauhan mengira Akir telah tertabrak truk. Rasa takut yang luar biasa membuatnya kehilangan kesadaran. Saat Angat dan Akir masih berada di tanah, selendang milik Sahiba tertiup angin lalu jatuh menutupi mereka berdua. Akir segera mengenali selendang tersebut dan mengambilnya karena tahu itu milik ibunya. Angat kemudian mencoba mengajak Akir berkenalan dan berteman. Namun Akir dengan polos menolak dan berkata bahwa dirinya tidak ingin berteman dengan orang asing. Mendengar jawaban itu, Angat hanya tersenyum. Saat memandang wajah Akir, Angat tiba-tiba teringat kepada putranya sendiri yang telah tiada. Entah mengapa, ia merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan dengan anak kecil itu. Tak lama kemudian,
Akir berlari menghampiri Sahiba. Saat sadar kembali, Sahiba langsung memeluk Akir erat setelah melihat putranya selamat. Rasa lega bercampur haru memenuhi hatinya. Setelah itu, Sahiba memarahi Akir karena berlari ke jalan tanpa melihat kendaraan yang lewat. Akir menundukkan kepala dan meminta maaf kepada ibunya. Dari kejauhan, Angat melihat Sahiba sedang menenangkan Akir. Karena hanya melihat dari belakang, Angat tidak menyadari bahwa wanita itu adalah Sahiba. Angat justru berpikir bahwa ibu Akir sangat ceroboh karena membiarkan anaknya hampir mengalami kecelakaan. Saat hendak pergi, Angat menyadari sepatunya robek akibat menyelamatkan Akir. Ia pun melepas sepatu tersebut dan berjalan tanpa alas kaki menuju mobilnya. Sahiba kemudian bertanya kepada Akir siapa yang telah menyelamatkan nyawanya. Seorang pejalan kaki memberitahu bahwa pria yang sedang berdiri di dekat mobil itulah yang menjadi penyelamat Akir. Sahiba segera berjalan untuk mengucapkan terima kasih. Namun sebelum sempat menghampiri pria tersebut, Akir menghentikannya dan berkata bahwa tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada paman itu. Pada saat yang sama, Angat sudah lebih dulu masuk ke mobilnya dan pergi meninggalkan pasar. Pertemuan mereka kembali gagal terjadi meski hanya tinggal beberapa langkah saja. Setelah itu, Sahiba membawa Akir pulang. Di sepanjang perjalanan, Sahiba kembali menegur Akir atas kenakalannya. Akir kemudian menjelaskan bahwa dirinya sengaja melepaskan kerbau milik Paman Satu untuk memberi pelajaran kepada seorang pengusaha yang telah membuat Daljet di penjara. Sahiba mengatakan bahwa niat baik tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah. Akir akhirnya mengerti dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Di sisi lain, polisi datang menemui Simran untuk mengambil keterangannya mengenai kejadian yang terjadi sebelumnya. Simran meminta Angat tetap berada di rumah sakit sampai proses pemeriksaan selesai. Angat pun menyetujuinya. Pada waktu yang sama, Sahiba juga datang ke rumah sakit untuk menjenguk Simran. Seorang perawat mengatakan bahwa pasien yang dibawanya sudah berada dalam kondisi baik sehingga Sahiba tidak perlu terlalu khawatir. Perawat yang sama kemudian menemui Angat dan mengatakan bahwa wanita yang telah menolong Simran ingin bertemu dengannya. Angat langsung menyetujuinya. Tak lama kemudian, perawat keluar sambil memanggil nama Angat Singbrar dan mengatakan bahwa pasien yang dirawat adalah Simran Kaur Brar. Mendengar nama-nama itu, Sahiba langsung terdiam. Semua kenangan indah bersama Angat dan Simran kembali terlintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, Sahiba melihat Angat keluar dari kamar Simran bersama seorang inspektur polisi. Tak ingin bertemu langsung dengan mantan suaminya, Sahiba memilih pergi diam-diam sebelum Angat sempat melihatnya. Setelah selesai mencatat keterangan Simran, inspektur polisi mengatakan kepada Angat bahwa kesaksian Simran membuktikan Daljet sama sekali